Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Cindy Dewi Lestari dan rekan saya Siti Muspiroh yang akan berpresentasi pada hari ini. Lalu materi apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu hakikat penelitian dan metode penelitian yang akan dibawakan oleh saya sendiri dan juga membedakan paradigma penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk kepentingan penulisan penelitian yang akan dibawakan oleh rekan saya Siti Musfiroh. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu hakikat penelitian. Apa sih penelitian itu? Nah, penelitian dalam bahasa Inggris yang berarti dari kata research yang memiliki arti penelitian atau riset. Research ini berasal dari kata re yang memiliki arti kembali dan search yang memiliki arti mencari. Jadi, research atau penelitian ini kita mencari, menelaah, melihat kembali apa-apa yang sepertinya jelas tampaknya. Jadi, research ini membantu kita untuk melihat ulang sesuatu yang seolah-olah sudah jelas, tapi kita ulang-ulang lagi supaya kita bisa mengambil kesimpulan atau mendapatkan insight yang berbeda, baru, atau malah yang tepat tentang sesuatu. Contohnya seperti ini. Kita sedang bercermin. Ya, bercermin itu kita sedang research, sedang melihat kembali wajah kita. Apakah sebelumnya kita belum pernah melihat? Sudah, kita bercermin untuk melihat apakah ada sesuatu yang salah atau bagaimana cara yang tepat untuk melihat wajah kita. Contohnya seperti itu. Jadi, research itu upaya untuk melihat kembali, untuk mendapatkan insight, fakta, atau bahkan hal-hal yang belum pernah kita temukan pada hal yang bisa jadi sudah pernah kita lihat. Nah, sejatinya manusia itu selalu ingin tahu karena manusia berusaha untuk mencari tahu apa yang belum diketahui. Nah, penelitian ini berhubungan dengan usaha untuk mengetahui sesuatu. Contohnya, petani melakukan penyelidikan terus-menerus. Apa sih yang menyebabkan padi itu gagal panen? Dan ternyata ketemu penyebabnya yaitu hama tanaman. Lalu petani mencari cara bagaimana untuk melindungi tanaman dari serangan hama. Nah, kegiatan tersebut itu dinamakan sebagai penelitian. Lalu penelitian seperti apa yang kita lakukan? Contohnya untuk penulisan penelitian ilmiah. Nah, ilmiah ini artinya ilmu atau suatu ilmu yang benar-benar teruji kebenarannya. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian itu adalah penyelidikan secara terus-menerus ya, research untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah atau jawaban dengan metode yang sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik. Seperti itu. Nah, kita masuk kepada pembahasan mengenai hakikat metode penelitian. Apa sih metode itu? Metode atau method yang dalam bahasa Inggris itu merupakan bisa kita artikan sebagai cara kita untuk mengupayakan sesuatu. Adapun dalam bahasa Yunani, metode itu berasal dari methodos yang artinya cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah ini, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Nah, teman-teman, mari kita melihat pengertian metode menurut para ahli. Nah, Sugiono mengartikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Rosdi Rusian, metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau suatu objek penelitian.
sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya. Dan juga menurut Kamus Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas bahwa metode atau metode merupakan cara kita untuk mengupayakan sesuatu. Nah, bagaimana dengan arti dari metodologi yang sedang kita pelajari? Metodologi itu berasal dari dua kata, yaitu method dan logos. Method yang berarti metode dan logos yang berarti ilmu. Jadi, metodologi itu merupakan ilmu yang mempelajari variasi cara-cara dalam mengupayakan sesuatu. Nah, jadi search method atau metode penelitian adalah upaya kita untuk melihat kembali sesuatu yang bisa jadi sudah pernah kita lihat, umum di masyarakat, terjadinya sudah biasa, tapi kita lihat kembali untuk kemudian kita mendapatkan insight atau temuan. Dan dengannya barangkali kita bisa memikirkan dengan lebih tepat hal-hal itu. Karena bisa jadi selama ini kita salah melihat atau salah mendapatkan insight tentang hal-hal yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Sederhananya, metode penelitian itu, teman-teman punya pertanyaan. Pertanyaan ini muncul dari rasa penasaran. Lalu teman-teman berusaha untuk menemukan jawaban. Nah, upaya untuk menemukan jawaban ini, itu kita namakan sebagai metode penelitian. Dan juga jawaban yang kita hasilkan, yang kita simpulkan dari pertanyaan itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan hoax atau mengada-ngada, tapi melalui cara-cara yang betul, tepat, dan terukur. Dan inilah prinsip-prinsip ilmiah, yaitu upaya penelitiannya itu satu bisa diulang, dan juga jika kita memakainya kembali, hasilnya akan tetap sama. Contoh lagi dari metode penelitian. Contohnya, kenapa sih kita tidak boleh keluar dari corona ini? Penelitiannya bilang apa? Nah, itu kan jawaban. Kalau kita melakukan sesuatu yang dianjurkan, kita bakal terinfeksi juga atau tidak. Nah, seberapa valid kesimpulan itu? Nah, itu dipelajari atau dilakukan melalui metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian, kita menjawab pertanyaan dan punya jawaban yang berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang membuat kita bisa pertanggungjawabkan apa yang kita simpulkan, teman-teman. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa metode penelitian itu merupakan segala sesuatu yang menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, atau cara dalam mendapatkan suatu tujuan, atau dalam membuktikan suatu kebenaran yang lebih mengarah pada cara-cara ilmiah. Demikian pembahasan mengenai hakikat penelitian dan juga metode penelitian. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Siti Muspiroh. Siti Muspiroh, saya persilakan. Baik, terima kasih Cindy atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Muspiroh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan paradigma penelitian kuantitatif, kualitatif, dan juga campuran. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan sekumpulan asumsi yang dipegang bersama yang mengarahkan cara berpikir dalam penelitian. Paradigma penelitian juga diartikan sebagai kerangka berpikir atau cara pandang dalam sebuah penelitian. Paradigma penelitian dibagi menjadi kuantitatif, kualitatif, dan juga campuran. Yang pertama adalah paradigma kuantitatif atau metode kuantitatif. Metode ini berpandangan pada positivisme atau yang didasari pada hukum dan juga prosedur baku dan tunggal, di mana ilmu pengetahuan tersebut dianggap deduktif dan juga di dalam penelitian tersebut melibatkan berbagai variabel di dalamnya. Pada positivisme ini percaya bahwa kebenaran tunggal dari sebuah kejadian atau pandangan berdasarkan realitas dapat diukur dengan adanya metode yang terpercaya dan juga valid.
Nah, kuantitatif sendiri memiliki pengertian menurut Aliaga dan Gunderson pada tahun 2002, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data berupa angka yang dianalisis menggunakan metode berbasis matematik atau statistik tertentu. Kemudian yang kedua adalah kualitatif. Pengertian dari penelitian kualitatif sendiri menurut Anderson pada 2010 meliputi mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang tidak mudah direduksi menjadi angka. Ali dan Yusuf 2011 menambahkan bahwa penelitian apapun yang tidak menggunakan prosedur statistik disebut kualitatif. Kualitatif ini berpandangan pada konstruktivisme yang artinya memandang bahwa ilmu pengetahuan atau kebenaran itu memiliki sifat yang relatif, sehingga dalam penelitian ini realitas tidak harus ditafsirkan dan setiap penafsiran dari realitas tersebut berbeda-beda, tergantung dari individunya. Kemudian, yang ketiga adalah campuran. Menurut Johnson dan Kristen pada tahun 2007 dalam Sugiono 2011, metode penelitian dan kombinasi halaman 404 mengemukakan bahwa penelitian metode campuran atau mixed methods merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan juga kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif, dan penggabungan kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Nah, dalam metode campuran ini berpandangan pada pragmatisme atau pragmatisme itu menilai bahwa suatu fakta atau realitas dari fenomena tidak selalu tetap. Artinya, fakta atau realitas bisa berubah setiap saat. Perubahan tersebut dapat terjadi dan berubah karena realitas masih akan terus dapat dinegosiasi atau ditawar, karena pada dasarnya paradigma penelitian pragmatisme ini merupakan gabungan dari positivisme dan juga konstruktivisme yang tadi ada pada kuantitatif dan juga kualitatif. Baik, selanjutnya kita beralih ke perbedaan kuantitatif, kualitatif, dan juga campuran jika dilihat dari perbedaan masalah penelitiannya. Yang pertama adalah kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, biasanya masalah penelitiannya itu berupa mengukur variabel-variabel penelitian, menjelaskan atau memprediksi hubungan masing-masing variabel, mengukur dampak dari variabel-variabel tersebut terhadap hasil pendidikan yang dicapai, menguji teori atau melakukan penjelasan yang luas, dan mengaplikasikan hasil-hasil penelitian terhadap kelompok orang yang lebih luas. Kemudian kualitatif, dalam kualitatif masalah penelitiannya biasanya berupa mempelajari pandangan masing-masing individu, mengeksplorasi atau menginvestigasi masalah penelitian yang diteliti, mengukur proses dalam waktu yang lama, menemukan teori baru berdasarkan pandangan-pandangan partisipan, dan juga mendapatkan informasi yang lebih detail atau rinci tentang sekelompok orang dalam konteks tertentu. Kemudian dalam penelitian campuran, masalah penelitiannya biasanya berupa membandingkan perspektif berbeda yang diambil dari data kuantitatif dan kualitatif, menerangkan hasil kuantitatif dengan data kualitatif, mengembangkan instrumen pengukuran yang lebih baik, memahami hasil-hasil eksperimental dengan memasukkan perspektif individual, mengembangkan pemahaman akan perubahan yang diperlukan untuk kelompok yang termarginalisasi, pemahaman kebutuhan untuk dampak program intervensi. Selanjutnya, kita akan melihat contoh perbedaan permasalahan yang ada pada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan juga campuran. Contoh yang pertama dengan topik penelitian pembelajaran jarak jauh, masalah penelitiannya yaitu hubungan pembelajaran jarak jauh dengan hasil belajar siswa. Dari masalah penelitian ini kita bisa mengukur variabel-variabel penelitian, yaitu antara hubungan jarak jauh dengan hasil belajar siswa. Kita juga dapat menjelaskan dan memprediksi hubungan tersebut sehingga kita bisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk contoh berikutnya,
Dengan topik penelitian yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh, dengan masalah penelitian tidak diminatinya pembelajaran jarak jauh oleh siswa. Dari sini kita bisa mempelajari pandangan-pandangan dari individu per siswa tersebut. Nah, jadi untuk masalah penelitian ini kita bisa menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya adalah contoh ketiga, ya dengan topik penelitian model pembelajaran discovery learning, dengan masalah penelitiannya yaitu penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Dari masalah penelitian tersebut, kita bisa membandingkan perspektif yang berbeda yang diambil dari data kuantitatif dan juga data kualitatif dari variabel-variabel yang ada pada masalah penelitian tersebut. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode campuran antara kualitatif dan juga kuantitatif. Baik, selanjutnya perbedaan kuantitatif, kualitatif, dan juga campuran jika dilihat dari metode penelitian atau cara menelitinya. Yang pertama, kuantitatif, penarikan sampel biasanya menggunakan rumus statistik, sedangkan pada kualitatif, penarikan sampel biasanya menggunakan teknik sampling jenuh atau purposive sampling. Pada campuran, penarikan sampel yang digunakan disesuaikan dengan jenis pendekatan yang digunakan. Kemudian kuantitatif, banyaknya sampel yang digunakan itu minimal 40. Sedangkan pada kualitatif tidak ada batasan khusus, tapi minimal itu 1 sampel. Kemudian pada campuran, banyaknya sampel disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Kemudian pada kuantitatif, instrumen penelitian, kuesioner, angket, tes dokumentasi, dan juga observasi. Pada kualitatif, instrumen penelitiannya yaitu berupa observasi, wawancara, dokumentasi, teks, dan juga gambar. Sedangkan pada campuran, instrumen penelitiannya yaitu gabungan dari penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Kemudian pada kuantitatif, menggunakan data statistik. Pada kualitatif menggunakan analisis tekstual dan analisis gambar, dan pada campuran itu menggunakan keduanya, yaitu analisis statistik dan juga analisis tekstual. Dan yang terakhir, pada kuantitatif interpretasinya itu statistik, sedangkan pada kualitatif interpretasi tema dan juga pola, sedangkan pada campuran interpretasinya seluruh database gabungan dari kuantitatif dan juga kualitatif. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai hakikat metode penelitian dan juga perbedaan antara kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Kami ucapkan terima kasih.